Beda nih, saya dari SBU Pharma dan saya Sarina Yohan dari Audit. Hari ini kita berdiri di sini mewakili Kalbe Kalya Warriors. Jadi hari ini kami berdua ingin memperkenalkan komunitas Kalbe Kalya. Kalbe Kalya sendiri adalah suatu komunitas yang dibangun untuk memperkuat value dari Pancasrada yang nomor 2, yaitu mindfulness is the foundation of our action. Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Ngomong-ngomong, Kalbe Kalya itu mulainya kapan ya, Chef? Kalbe Kalya itu dimulai di tanggal 2 Oktober 2021. Itu latihan pertama kita. Ya, jadi umurnya berarti sampai hari ini Sekitar 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Memang masih baru ya, masih baru 2,5 tahun. Oleh karena itu hari ini kita pengen tahu nih, kok tahu-tahu bisa mencok ya di Kalbe Kalya gitu. Maka saya ajak Sherry untuk kita tanya nih, karena sebelumnya Sherry itu hanya tahu mindfulness ya dari Pancasrada ya, Sherry ya. Nah, kemudian kenapa bisa sampai akhirnya jadi Kalbe Kalya Warriors? Mungkin kita ngobrolnya sambil duduk tadi ya, Sherry ya. Biar kayak Ibu BOD kan. Oh, belum disuruh duduk, nggak boleh ya Pak? Kita memang agak lain Pak. Baik, jadi share. Ya. Boleh sambil ditayangkan slide-nya. Ya. Diceritain share, waktu awal pertama kali. Kamu nge-distract nih, harus mindful. Ya, lagi sampai lagi klik lagi. Ada pertanyaan selanjutnya. Jadi saya pengen tanya dari Sherry ya, apa sih sebenarnya pemahaman Sherry mengenai mindfulness is the foundation of our action dulu sebelum latihan sama sekarang setelah latihan? Oke. Before after. Jadi memang kalau mindfulness is the foundation of action, yang saya paham ya sesuai dengan definisi dari Kalbe Pancasrada sendiri ya, memiliki kepekaan dan memiliki rasa kepedulian terhadap semua tindakan kita dalam kita bertindak. Ya, setelah belajar, cerita sedikit Bapak Ibu kenapa tertarik, karena saya nggak punya background tadi seperti yang Bu Liana sampaikan, itu sesederhana karena kesehatan. Saya itu kan gampang sekali migrain, sakit kepala, teman-teman Kara pasti ngerti. Nah, memang saya merasa agak berkurang. Nah, disitulah timbul ketertarikannya. Nah, paling tidak sampai saat ini saya merasakan ada 2 manfaat setelah mengikuti latihan. Yang pertama, sudut pandang barunya adalah benar-benar baru buat saya. Itu adalah merasakan perasaan yang timbul dari masalah, gitu. Jadi bukan lagi kita fokus sama masalahnya, misalkan kita sedih karena apa, kesal karena apa, nah bukan membahas apanya, tetapi sudut pandang barunya adalah kita merasakan perasaan sedihnya. Nah itu yang sering saya coba latih, di mana rasanya, oh di kepala atau di dada, apa rasanya, oh rasanya nyut-nyutan ya, nah itu kita rasakan terus sampai hilang. Itu sudut pandang baru bagi saya. Nah yang kedua sendiri adalah saya berada di tengah komunitas yang positif vibe, yang positif diskusi, kita bisa sharing. Saya termasuk yang sering ngeluh ya Bu, jadi sering sharing, sering minta pendapat. Nah itu di situ saya dapat teman-teman diskusi yang tadi memberikan semangat ketika kita tidak maju ya, ketika kita jalan di tempat dalam artian atau mengalami kemunduran, teman-teman di komunitas itu justru menyemangati dan it's okay, nggak usah marah, nggak usah putus asa, nggak usah kecewa dengan diri sendiri. Nah itu yang membuat saya merasa sangat terberkati sih sejauh ini Bu Liana. Ya. Jadi kalau Sherry memulai latihan mindfulness-nya, ketertarikannya startnya dari kesehatan ya. Ya, kalau boleh sharing ya, saya sendiri rajin latihan mindfulness karena saya yakin latihan ini bisa membantu konsentrasi dan perhatian. Impactnya yang kelihatan apa ya? Yang kelihatan misalnya ya simple. Pada saat meetingnya jadi pendek, nggak cerita kemana-mana gitu. Jadi fokus pada isu masalahnya, terus solusinya apa, ya 1 jam selesai.
dengan bahagia gitu ya. Jadi menurut saya produktif gitu. Nah, berikutnya ceritanya kan Sherly udah latihan rajin ya. Sherly termasuk yang rajin bahkan sekarang sebagai warrior nih. Pertanyaannya adalah kenyataannya dalam sehari-hari ya. Sherly udah jadi mindful atau mindful? Pertanyaannya sering ya. Masih main spasiful sih Bapak Ibu. Terus terang semakin melatih semakin paham bahwa mencapai pikiran harmonis itu ternyata sulit ya. Semakin paham bahwa ternyata pikiran saya ini penuh banget, pikiran saya ini nakal, suka loncat-loncat gitu. Jadi ya saya coba melatihnya untuk memiliki konsentrasi yang lebih panjang dari ke hari kemarin. Paling cuma bisa begitu. Tapi masih main spasiful. Ya, ya. Jadi memang teman-teman, Bapak Ibu semua, kita habis training nih ya, bukan kita langsung jadi mindful gitu. Justru ini tanda-tanda perbaikan. Perbaikannya apa? Sadar diri bahwa mindnya masih full gitu. Itu justru tanda-tanda sudah mulai mindful gitu ya. Oke. Bagi Sherly sendiri ya, udah mulai latihan mindful, terus kemudian juga menyadari mindnya masih full gitu ya. Terus menurut Sherly manfaat selain tadi yang udah disebutkan di awal ya, tadi kalau Sherly kesehatan ya, manfaat di mindful itu apa Sherly? Sebenarnya menjadi pergumulan saya kan untuk tidak reaktif, dan itu yang sedang diusahakan. Paling nggak saya merasakan punya emotional healing. Jadi ketika terpatik dalam satu masalah, paling nggak saya coba diam dulu. Walaupun secara di dalam dirinya masih kita coba untuk rasakan di mana apa rasanya, paling nggak diam dulu. Nah ketika agak reda, baru kita bereaksi. Ternyata itu akan memberikan suasana yang lebih positif ketimbang kita langsung meledak-ledak gitu. Beda ya pada saat langsung berespon, bereaktif tadi, atau setelah diberi jeda tuh cara berpikirnya langsung berubah ya, berubah jadi lebih positif ya gitu. Oke. Sebelum Sherly latihan nih ya, slide berikutnya. Apakah Sherly pernah tahu bahwa mindful itu bisa dilatih? Karena saya Kristen, jadi selama ini mindfulness itu kesadaran penuh itu saya artikan sebagai hikmat ya kalau dalam bahasa Alkitab ya. Jadi ya saya coba usahakan melalui ya itu tadi berdoa gitu. Jadi ya melatih ya selain berdoa meminta hikmat dari Tuhan, ya nggak tahu lagi sih, mungkin pengalaman hidup aja kali buat mindful. Dan ternyata setelah berjalan bisa dilatih gitu ya. Untuk merespon sesuatu dengan Ya. positif. Jadi mindfulness itu bisa dilatih dan ada tekniknya, ada teorinya, tekniknya bisa dilatih. Nah, buat terutama betul di ruangan ini kebanyakan semuanya kayaknya orang-orang muda semua ya, istilahnya apa, Gen Z. Jadi Gen Z itu bukan Gen Z ya, Gen Z. Oke. Nah, kayaknya lebih cocok ada video yang bisa ditonton yang berbeda dari cuman kami berdua ngobrol. Boleh dibantu operator untuk videonya? Yuk kita simak bersama. Saya pernah depresi 5 tahun.